Perang Puputan Jagaraga yang juga disebut Perang Bali II ini terjadi pada 1848 hingga 1849. Perang ini dilakukan oleh Patih Jelantik bersama dengan rakyat Buleleng Bali. Puputan Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada Perjanjian Damai Kekalahan Perang Buleleng pada 1846. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Raja Buleleng serta I Gusti Ketut Jelantik pada Perjanjian Damai Kekalahan Perang Buleleng pada 1846. Pada suatu hari di kerajaan milik Raja Buleleng, datanglah urusan Belanda. Apakah Anda ada urusan sampai Anda datang ke sini? Saya ingin menemui Raja Anda. Apakah Anda sudah ada janji sebelumnya? Belum. Tunggu sebentar, saya akan kembali. Selamat siang, Tuan. Ada utusan Belanda yang ingin menemui Tuan. Baiklah, biarkan dia menemui saya. Baik, Tuan. Anda diizinkan, silakan masuk. Belanda masuk ke dalam istana kerajaan Buleleng dan menemui Raja Buleleng yang sedang bersama Patih I Gusti Ketut Jelantik. Selamat pagi, saya akan meminta bekerja sama dengan Anda. Apa maksudmu bekerjasama? Saya membawa surat dari Paduka. Utusan Belanda itu mencoba membuka dan membacakan isi surat tersebut yang berisi perjanjian-perjanjian. Kami pihak Belanda ingin menjalin kerjasama dengan pihak Kerajaan Buleleng untuk tidak memperlakukan hukum hak tawan karang terhadap Belanda dan juga memberi bantuan. Jika ada salah satu dari kapal kami yang terdampar di wilayah perairan Kerajaan Buleleng, apakah Anda setuju dengan perjanjian ini? Bagaimana denganmu? Baiklah, kami setuju. Baiklah, saya pergi dari sini. Pada tahun 1844, ada kapal-kapal Belanda terdampar di pantai Prancah dan Sangsit. Tuan, ada kapal milik Belanda terdampar di pesisir pantai kita. Begitu, kita harus rampas kapal tersebut. Baik, Tuan. Pada tahun 1844, ada kapal-kapal Belanda terdampar di pantai Prancah dan Sangsit. 7 Maret 1848, Belanda menyerang kerajaan Buleleng di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Van der Wijk. Namun, berhasil digagalkan oleh Patih Jelantik dengan siasat raja pura-pura menyerah. Belanda pun mengalami kekalahan pada perangnya yang pertama. Seorang perwira bernama Rochusen menulis surat kepada Jenderal Van der Wijk bahwa ia tidak akan menyerah sebelum menghancurkan benteng Jagaraga. Akhirnya, Van der Wijk memberi kepercayaan kepada Michel untuk menyerang kembali kerajaan Buleleng. In the first war, I had lost so many troops due to the cunning schemes of the natives. And now I will give you the sword, and you must succeed in destroying the Jagaraga castle. With pleasure, this will be our victory. 1849, Belanda menyerang Jagaraga dengan pasukan lebih banyak di bawah pimpinan Jenderal Michel. Dengan kekuatan 15.235 orang, terdiri atas pasukan infanteri, kavaleri, artileri, zeni, dan kesehatan. We shall take a revenge for our defeat. And now, follow me. Namun, di sisi lain, walaupun darah kita sampai menetes ke Ibu Pertiwi, jangan sampai kita mengira kepada Belanda. Mengerti? Jagaraga. Belanda melancarkan serangannya di pantai Sangsit lalu menuju kerajaan. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Michel melawan prajurit Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Lalu, benteng Jagaraga dihujani tembakan meriam dengan gencar.
Pada akhirnya mereka berperang dan pasukan Belanda memenangkan perang dan I Gusti Ketut Jelantik terbunuh dalam peperangan tersebut. Mereka semuanya gugur. Lalu Benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda pada 19 April 1849. Sejak saat itulah Belanda berhasil kuasai Bali Utara.